Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Didampingi oleh putranya, Abizar Al-Ghifari, serta tim kuasa hukumnya, Umi Pipik mendatangi Polda Metro Jaya kemarin. Pemirsa silet RCTI, setiap manusia memiliki batas kesabaran, bahkan seorang pendakwah yang selalu menyerukan kebaikan. Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik yang dikenal sebagai sosok agamis yang penuh ketenangan, akhirnya mengambil sikap tegas. Setelah sekian lama bersabar menghadapi berbagai hujatan, ia akhirnya memilih untuk membawa permasalahan ke jalur hukum. Didampingi oleh putranya, Abizar Al-Ghifari, serta tim kuasa hukumnya, Umi Pipik mendatangi Polda Metro Jaya kemarin, melaporkan 2 akun media sosial atas dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik. Mereka membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan, tangkapan layar, komentar melecehkan, dan potongan video dari podcast yang dinilai mengandung ujaran penghinaan. Maka, inilah saat Umi Pipik Abizar dan kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya. Kami hari ini sudah melaporkan beberapa akun, nanti selengkapnya biar teman-teman di pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Umi Pipik sudah membuat laporan resmi terhadap penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sementara ada 2 akun yang sudah kita laporkan. Kalau saya kan sebagai warga negara punya hak untuk melaporkan sesuatu yang merugikan gitu ya terhadap saya, keluarga saya. Jadi ya saya tadi datang untuk memberikan laporan. Laporannya kemarin kan kalian sudah tahu tentang cuitan-cuitan yang lebih kepada pembulian ya. Gitu. Kan kalau kita kan ini pemerintah sedang menggalakkan tentang pembulian. Jadi ini lebih kepada memberikan pelajaran si efek jerah untuk siapapun gitu. Untuk public figure siapapun ketika dibully atau siapapun bukan public figure pun juga kalau ketika mendapatkan bulian pun pasti akan mengenakan gitu ya. Jadi ini hanya membuat sebuah efek jerah, pembelajaran lah. Sebelumnya, Abizar telah melayangkan somasi terhadap pemilik 2 akun tersebut. Namun, salah satu akun justru kembali membuat unggahan bernada sarkas, sementara akun lainnya tidak memberikan tanggapan. Merasa tindakan tersebut telah melewati batas, Umi Pipik dan tim hukumnya akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Seperti teman-teman ketahui juga, kenapa kemarin Abizar yang melakukan somasi, tapi Umi yang membuat laporan polisian. Ini sifatnya delik aduan. Delik aduan itu adalah orang yang terkena kejahatan langsung yang harus melaporkan kepada pihak polisian. Dan juga akun yang kemarin sempat mau bertemu, kemudian melakukan cuitan lagi, yang kemudian cuitan itu bermuatan sarkas. Sehingga kita lihat ini orang merasa kebal hukum. Makanya kita negara hukum, kita buat laporan pada pihak polisian biar nanti pihak polisian sebagai aparatur penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Baik lagi saya bilang kemarin, saya yang lakukan somasi, saya yang melakukan yang mulai untuk membuat ini semua kan saya. Jadi tetap harus saya yang kawal dari awal sampai akhir, sampai nanti hasil akhir dari polisi nanti gimana tetap akan saya kawal. Umi Pipik yang selama ini selalu menenangkan putranya, kini berdiri di sisinya mendukung langkah hukum Abizar dan bahkan dirinya yang melaporkan langsung. Hinaan demi hinaan yang bertebaran di media sosial bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi luka yang menodai harga diri. Wanita yang pernah mendampingi mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu menyadari diam bukan lagi pilihan. Ia ingin 2 pelaku perundungan memahami bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar.
meski hati seorang ibu selalu lapang untuk memaafkan. Oh, kalau sama Abi yang pertama udah ketemu ya, kan udah ada 2 orang yang dilaporkan. Yang pertama udah ketemu sama Abi, cuma nggak ketemu sama saya karena memang saya lagi di luar kota saat itu. Tinggal nunggu panggilannya aja, laporan hukumnya. Kalau maaf kan udah dimaafin pasti. Siapapun kan orang minta maaf, masa kita nggak maafin. Cuma kan kita nih di negara hukum dan lawyer saya sudah menempuh jalur hukum. Jadi ya saya serahkan ke jalur hukum. Mungkin bukan hanya Abi aja kali ya, maksudnya setiap anak yang lain pun juga kalau merasa sudah menyangkut keluarga, pasti juga akan maju lah, nggak cuma Abi aja. Tapi kan ini Abi menunjukkan bahwa bagaimana seorang anak bersikap ketika keluarganya atau orang tuanya mungkin disinggung. Nah, kewajiban seorang anak ya seperti ini. Wah, jelas. Segala tindakan akan menjadi himbauan bagi saya, buat orang-orang juga, buat semuanya lah. Bukan di masalah ini doang, tapi di masalah banyak dari yang sebelum-sebelumnya juga jadi himbauan. Kayak yang saya bilang, cuman kayaknya efek jerahnya nggak nampol bagi mereka. Jadi emang hukum udah paling benar. Kita semuanya memang sudah terbiasa dari kecil saling support, saling merangkul, saling menguatkan. Oh ya jelas lah. Maksudnya bisa dilihat dari beberapa mungkin case-case yang udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku selalu ngebela keluarga, saya masih selalu ngebela keluarga. Kalau saya pribadi mah terserah, cuman kalau keluarga nggak bisa. Kalau keluarga nggak bisa. Di tengah kasus hukum dan bullying yang mendera, Umi Pipik sebagai seorang pendakwah wanita yang sibuk tetap menikmati kehidupannya. Seolah tak ambil pusing dan hijab syar'i tak menghalanginya untuk berolahraga. Setelah sempat yang memacu adrenalin ngebut mengendarai jet ski membelah Danau Toba, kini Umi Pipik juga menggandrungi olahraga padel yang tengah jadi demam para selebritis. Seperti apa aksi Umi Pipik saat padel malam hari? Dan saya kan orangnya mobile ya gitu, makanya kalau diem tuh malah badan itu jadi nggak fit, jadi harus digerakin gitu. Nah kalau pas lagi nggak ada dakwah ya saya olahraga, enggak lah tergantung kitanya. Alhamdulillah sejauh ini saya fine aja, nggak pernah nyangkut. Ya, asal kita tahu aja, maksudnya pakaian yang kita pakai jangan terlalu panjang juga gitu ya. Pemirsa Silet, musim haji tahun ini menjadi momen penuh harapan dan juga perjuangan. Ibadah haji tahun ini menghadirkan tantangan berat, terutama dari segi cuaca yang sangat ekstrim. Dalam laporan khusus dari jemaah haji asal Indonesia, Ferdiansyah yang dihubungi tim Silet, saat ini suhu di Mekah tercatat mencapai 43 derajat Celcius. Jamaah sampai dihimbau tidak memaksakan diri keluar di siang hari. Dengan suhu panas yang terus meningkat tinggi, jamaah diharapkan tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah haji hingga selesai. Hari ini cuaca di kota Makkah Al-Karomah cukup ekstrim ya, diperkirakan sekitar 43 sampai 45 derajat Celcius. Ya inilah keadaan di kota Makkah Al-Karomah. Kita lihat saat ini, pemirsa Silet, kita lihat ini saat ini juga banyak bus-bus di kota Makkah Al-Karomah yang membawa jemaah haji untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ini dilihat bus-busnya pemirsa Silet. Jemaah haji untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar hotel karena memang kondisi cuaca di Arab Saudi cukup panas yang sampai dengan angka 43 derajat Celcius. Memang cuaca panas banget. Saya pernah umroh di bulan itu, cuaca sampai di 60 derajat. Begitu keluar hotel udah seperti masuk oven pemanggangan. Ya harus kita nikmati memang tuh dengan berbagai perlengkapan yang agar bisa melindungi kita nggak kena terlalu terik matahari. Memang panasnya luar biasa. Sementara itu dari Jakarta,
Menjelang keberangkatan haji pertamanya, Ivan Gunawan menggelar pengajian bersama keluarga, sahabat terdekat, dan para ustadz di sebuah hotel di Jakarta Selatan kemarin. Acara ini menjadi momen penuh haru, di mana Igun mempersiapkan diri secara spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan bakti kepada sang ibu, Mama Erna, dengan sungkem dan mencium telapak kakinya. Dan secara eksklusif kepada tim Silet, Igun dan Mama Erna pun mengungkapkan perasaan mereka. Khairul doa ad-doa yaum Arafah. Sebaik-baik hari untuk berdoa. Yang tidak ada hari terbaik untuk berdoa kecuali di hari itu, hari Arafah. Aku menggelar selamatan yang dihadiri sama keluarga, sahabat. Insya Allah berjalan dengan lancar, penuh air mata. Nggak tahu hari ini bisa semelo itu. Ya mungkin karena aku nggak punya pengalaman berangkat haji kan, jadi kayak ya udah tadi tuh kayak all out banget, minta doa restu sama mama, minta doanya mama, keikhlasannya mama gitu. Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Seperti apa? Ya kalau sedih, terharu, campur adikku karena dia mau pergi ke haji ya. Kan lain ya kesannya dia mau pergi haji dengan suasana lebaran. Kan lain itunya. Nah ini kan ngelepas haji nih. Nah itu dianya. Igun bilang punya pengalaman bahwa selama lebaran itu biasanya kalau ketemu mama cuman amin ada faidin gitu doang. Sekarang ini adalah momen saya merasakan sungkeman dengan hati. Jadi menurut saya ini juga mengingatkan kepada semua. Dia nggak bilang kita ini tamu undangan, tapi dia semua saudara saya yang hadir hari ini. Semoga selalu mengingat bahwa orang tua, ibu adalah momen-momen penting gitu. Jadi mohon maaf yang dirasakan juga dari hati. Oh iya pasti, tadi tuh udah nangis-nangisan, bahkan ketemu dia nangis, melukin dia nangis. Dia kayak, udah aja nangis mulu, gue capek kata dia gitu. Iya. Dalam kesempatan itu, Igun pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap secara mental dan fisik untuk menjalani ibadah haji. Ia juga telah mencatat banyak doa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang terdekatnya. Sementara itu, Mama Erna memberikan pesan penuh makna sebelum keberangkatan sang putra. Ia mengingatkan bahwa kesiapan hati dan keteguhan niat adalah kunci utama dalam menjalani ibadah haji. Insya Allah doanya banyak, udah dicatetin. Insya Allah ntar dibacain, doa bukan buat sendiri tapi buat orang-orang terdekat aku juga. Sekarang udah nggak sabar pengen segera berangkat. Aku hanya bisa bilang sabar. Untuk menjalankan ibadah haji itu harus sabar. Karena kita melibatkan banyak orang di sekitar kita. Ya doa yang diutamakan apa? Ringankan jodohnya. Nah, udah itu aja.